Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eman Sukmana, NDH 15, peserta Latsar CPNS Angkatan 15 Puslatbang KDOD LAN tahun 2020. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang materi Wall of Government atau WOG yang sudah disampaikan oleh Bapak Andi Wahyudi. Ternyata setelah menerima materi ini, kami menyadari bahwa WOG memiliki fungsi dan peran yang cukup penting dalam pembentukan karakter, khususnya kami calon aparatur sipil negara, untuk memiliki sikap-sikap yang kolaboratif, integratif, dan juga interconnected dalam memberikan pelayanan kepada publik yang profesional, efektif, dan juga efisien. Secara sederhana, konsep WOG dapat dikatakan sebagai bekerja lintas instansi secara terkoordinasi seolah-olah tidak ada batas antar instansi tersebut. Instansi yang dimaksud bisa instansi antar pemerintah maupun instansi pemerintah dengan instansi swasta. WOG diperlukan untuk merubah mindset yang tadinya ego sektoral menuju public sektoral, from departmentalism dan vertical silos to coordinated, integrated, interconnected, shared goal, dan juga across organizations. Ada beberapa sinonim istilah dari WOG, diantaranya adalah Joint Up Government atau JUG, Holistic Government, dan Connected Government, dan lain-lain. Tujuan dan manfaat dari WOG atau JUG ini menghilangkan kontradiksi dan tensi antar kebijakan, kemudian efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang lebih baik, perbaikan sektor kebijakan dalam menerima ide-ide yang baik, kerjasama antar stakeholder untuk menghasilkan sinergi dan smart working, dan tujuan akhirnya adalah menghasilkan pelayanan yang lebih terintegrasi dari sudut pandang masyarakat. Jika dilihat dari tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap kemudahan pelayanan publik, khususnya di era revolusi industri keempat ini. Urgensi WOG dilihat dari faktor eksternal, yaitu meningkatnya tuntutan masyarakat, perkembangan IT ini juga sesuai dengan revolusi industri keempat, kemudian adanya tekanan terhadap anggaran pemerintah, munculnya cara-cara baru dalam pelayanan, adanya kompleksitas persoalan sosial masyarakat yang semakin berkembang, kemudian luasnya kepakaran dari berbagai institusi dan sektor yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Sedangkan dari faktor internal, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah tersebut, pertanggungjawaban yang lebih tajam terhadap outcome dan juga hasil. Fokus WOG ada 3. Pertama adalah policy development atau pengembangan dari kebijakan, ada manajemen program atau rancangan program, dan yang terakhir adalah service delivery, bagaimana caranya kita memberikan pelayanan kepada publik yang baik sesuai dengan nilai-nilai dalam etika publik. Koordinasi siklus kebijakan dimulai dari identifying issues atau mengidentifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat, kemudian ada policy analysis, kemudian ada policy instrument, ada consultation, ada proses coordination, dan kemudian setelah itu ada decision atau keputusan yang dihasilkan berdasarkan siklus-siklus sebelumnya. Setelah decision kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah dari institusi tersebut, maka harus diimplementasikan dalam program-program yang akan dijalankan dalam pelayanan publik. Implementasi ini tentunya dilaksanakan oleh kita sebagai aparatur sipil negara. Ya, ini kita nanti akan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk memberikan atau melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Setelah ada implementasi, tentunya pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibuat, terhadap program-program yang telah dirancang sebelumnya, kemudian dilaksanakan seperti apa hasil dan juga outcome dan outputnya. Ada 3 tipe persoalan dalam koordinasi. Pertama adalah redundancy. Ini terdapat 2 atau lebih organisasi yang melaksanakan tugas-tugas yang sama sehingga terjadi pemborosan terhadap sumber daya yang ada. Ya, sudah pasti ini tidak efisien dan juga tidak efektif. Kemudian yang kedua adalah lacunae. Ini
kebalikan dari yang pertama, di mana terjadi kekosongan atau tidak ada organisasi yang melaksanakan tugas tertentu. Ya, jadi artinya fungsi pelayanan publik tidak terjadi. Fungsi aparatur sipil negara tidak dilaksanakan dengan baik sehingga terjadinya kekosongan. Kemudian yang ketiga ada persoalan incoherence atau kebijakan-kebijakan dengan klien yang sama ternyata memiliki tujuan dan tuntutan yang berbeda. Ini tentunya menjadi masalah dalam persoalan koordinasi kita. Sejarah whole of government dimulai pada tahun 1951 dan 1953 di mana Perdana Menteri Churchill dari UK ini menerapkan sistem overload ministers. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ini dimulai pada tahun 1976 sampai 1977 di mana pada saat itu dibentuk Samsat atau Satuan Manunggal di bawah satu atap menjadi institusi tersendiri ya untuk pelayanan khusus pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, meskipun Samsat ini salah satu institusi tersendiri atau lembaga tersendiri, tetapi isinya terdiri dari beberapa institusi pemerintah lainnya yang tentunya terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir pada tahun 1997 ini muncul konsep Joint Up Government atau JUG yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Tony Blair dari UK untuk mengatasi isu antar organisasi sektor publik, kemudian administrative levels dan juga policy areas. Kemudian untuk mengimplementasikan dari nilai-nilai WOG tadi ada best practice, ada praktek yang terbaik untuk menjalankan WOG. Pertama, kita harus memperhatikan dari culture dan juga filosofi. Kemudian yang kedua ada new accountabilities dan juga incentives. Ini berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap tanggung jawab dari ASN ketika melaksanakan WOG. Kemudian yang ketiga ada new ways of developing policies, designing programs, kemudian delivering services. Jadi yang ketiga ini adalah cara untuk mengembangkan kebijakan tersebut, kebijakan WOG tadi. Kemudian bagaimana merancang program-program yang bisa ditujukan untuk meraih atau tujuan dari awal sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga bagaimana mendeliver pelayanan publik tadi kepada masyarakat secara profesional dan juga efektif serta efisien. Kemudian new ways of working ini adalah cara-cara terbaru dalam kinerja di mana seorang aparatur sipil negara ini berhadapan langsung dengan masyarakat, menjalankan kebijakan dari pemerintah, dari atasan tempat kita bekerja, kemudian tetap mengikuti kompetensi sosio-kultural seperti dalam manajemen ASN tadi. Jadi ini berkaitan satu sama lain sehingga best practice of WOG ini menjadi acuan penting dalam penerapan nilai-nilai whole of government ketika berhadapan langsung dengan stakeholder yaitu masyarakat. Tantangan dalam praktek WOG pertama dibatasi dengan adanya kapasitas SDM dan institusi yang tentunya terbatas. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi yang majemuk, yang tentunya ini dibutuhkan kompetensi sosiokultural seperti yang dijelaskan dalam materi manajemen ASN, di mana ini tidak mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja kita, tidak hanya dengan atasan tetapi juga dengan rekan kerja dan juga masyarakat yang kita layani. Yang ketiga, kita juga adanya kepemimpinan yang mungkin saja tidak sesuai dengan nilai-nilai whole of government tadi. Jadi artinya ketiga tantangan ini harus benar-benar berjalan sinergi, berjalan bersama secara kolaborasi untuk membentuk mengimplementasikan nilai-nilai whole of government secara baik. Kemudian ada WOG dalam pelayanan publik. Jenis pelayanan yang bisa diterapkan WOG pertama adalah pelayanan yang sifatnya administratif, kemudian pelayanan publik, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan juga pelayanan regulatif. 5 pola pelayanan. Ada pelayanan teknik fungsional. Ini ada suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi kewenangannya memberikan pelayanan kepada publik. Ini contohnya adalah kantor pajak, kemudian izin berlayar,
kemudian ada pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional ya, yang ada kanwilnya itu. Kemudian yang kedua adalah pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu ini ada dua, ada pelayanan terpadu satu atap dan pelayanan terpadu satu pintu. Kalau yang satu atap itu contohnya adalah Samsat tadi, di mana dibentuk satu lembaga baru, tetapi kemudian isinya adalah terdiri dari instansi-instansi yang masih berkaitan dengan jenis pelayanan tersebut. Tetapi meskipun sudah bergabung dalam satu lembaga Samsat, tidak meleburkan kewenangan dari institusi di dalamnya. Misalkan di Samsat itu kan terdiri dari Polri, ada juga Jasara Harja, kemudian ada Badan Pendapatan Daerah, dan biasanya juga ada Bank Daerah ya. Kalau Jawa Barat itu ada Bank Jabar namanya. Kemudian pelayanan terpadu satu pintu ini suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait. Pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Jadi contohnya adalah DPM PTSP ini. Jadi pemerintah tidak membentuk lembaga baru, tetapi memanfaatkan lembaga yang sudah ada, tapi kemudian menggabungkan adanya pelimpahan wewenang dari unit kerja lain yang jenis pelayanannya berkaitan, jadi digabungkan dalam satu lembaga negara, sehingga pelayanan ini menjadi lebih efektif dan juga efisien. Kemudian yang keempat adalah pola pelayanan terpusat. Ini biasanya suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. Misalkan pengurusan paspor ya dilakukan oleh kantor imigrasi, dan pengurusan pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian ada yang terakhir adalah pola pelayanan elektronik. Ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Contohnya ada e-Samsat ya, sudah dibuat websitenya, kemudian ada juga aplikasinya, ada e-paspor dan lain-lain. Implementasi WOG di Indonesia. Pertama ada Samsat tadi, ini merupakan jenis pola pelayanan terpadu yang satu atap. Jadi dibentuk satu lembaga baru, itu Samsat, yang terdiri dari Bapenda, Polri, kemudian ada asuransi ya, Jasara Harja, dan biasanya ada bank daerah tersebut. Untuk layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, kemudian penerbitan STNK dan plat nomor kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua contohnya adalah DPM PTSP yang ada di Kota Samarinda. Ini juga sama, termasuk dalam jenis atau pola pelayanan terpadu, tapi dia satu pintu. Satu pintu di Dinas Penanaman Modal atau DPM, pelayanan terpadu satu pintu atau disingkat DPM PTSP. Ini tujuannya adalah untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan perizinan dari banyak dinas ke satu dinas. Ya, artinya pemerintah tidak membentuk dinas yang baru, tetapi memanfaatkan dinas yang sudah ada. Kemudian ada proses melimpahkan wewenang dari dinas lain yang jenis pelayanannya sama, yang jenis pelayanannya berkaitan ke dinas yang tadi diberikan wewenang. Di sini contohnya adalah Dinas Penanaman Modal. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.